Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 9? Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Ya, silahkan kalian membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Amin, 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 amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita membahas tentang menyanyikan lagu secara solo. Berarti berhubungan dengan seni musik. Ya, betul sekali berhubungan dengan musik. Kalian tahu nggak musik itu apa? Oke, musik itu pada dasarnya merupakan bunyi yang diungkapkan melalui ritme yang teratur dan melodi yang indah. Jadi, musik itu tercipta dari berbagai media seperti suara manusia dan alat musik. Nah, musik yang mengandalkan suara manusia adalah musik vokal. Nah, bentuk musik vokal pun bermacam-macam ya. Di antaranya ada solo, vokal, kemudian ada duet, kemudian ada trio, kemudian ada kuartet. Nah, kemudian ada grup vokal hingga paduan suara. Oke. Pernah gak kalian melihat penampilan solo vokal ataupun grup vokal grup? Oke, kalau kalian pernah melihatnya, berarti kalian juga paham dengan teknik vokal. Ya, jadi untuk mengetahui teknik vokal tersebut, mari kita pelajari bab tentang menyanyikan lagu secara solo. Oke ya. Tadi Ibu sudah sebutkan di dalam bernyanyi atau vokal itu ada vokal solo. Nah, di sini materi kita yang pertama adalah tentang menyanyikan lagu secara solo. Apa itu solo? Oke, solo itu artinya tunggal atau sendiri. Nah, hal ini mengandung pengertian bahwa lagu yang dinyanyikan oleh satu orang. Nah, yang pertama adalah jenis penampilannya. Jadi ada beberapa jenis penampilan yang sering kita lihat di televisi ya kan, ataupun secara live di panggung. Ada yang bernyanyi sendiri dengan diiringi musik dari CD, ada juga yang tampil dengan lengkap, dan juga ada yang menyanyi bersama-sama lebih dari 2 orang. Ya, jadi setiap penampilan vokal solo itu memiliki beban yang lebih berat. Karena apa? Keseluruhan penampilannya sangat tergantung kepada sang vokalis atau penyanyi itu sendiri. Semua mata memandang atau tertuju kepada vokalis tersebut. Yang benar-benar dia sendiri menyanyikannya ya. Nah, seperti itu. Sekarang materi vokal. Ya, jadi vokal itu merupakan jenis bermusik yang paling populer karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Jadi setiap manusia mempunyai vokal yang berbeda. Batas wilayah nada yang dapat disuarakan oleh seseorang itu disebut dengan ambitus suara. Oke. Warna suara kita itu pun berbeda ya. Kalian perlu pahami. Ada beberapa timbre suara. Bunyi atau suara satu orang berbeda dengan suara temennya, ya kan? Misalnya si A berbeda dengan suara si B. Pasti. Kenapa? Karena getaran yang dihasilkan itu masing-masing pita suara berbeda, nggak sama. Nah, dari perbedaan inilah maka dihasilkan warna suara yang berbeda. Nah, warna suara ini jika dilatih dengan teknik vokal yang benar, maka akan menghasilkan karakter vokal yang kuat. Ya. Kemudian yang kedua adalah wilayah nada. Wilayah nada tadi apa? Kemampuan seseorang di dalam mencapai ketinggian dan rendahnya nada yang menyebabkan seseorang memiliki wilayah nada tertentu. Jadi setiap orang itu pun berbeda wilayah nadanya. Ya, sesuai dengan ketebalan pita suara yang dimiliki dan juga upaya seseorang itu di dalam mengolah teknik vokalnya. Ya, jadi ada suara tinggi, ada yang seseorang yang bisa menjangkau suara yang tinggi, tapi ada juga orang yang tidak bisa menjangkau suara yang tinggi. Itu disebut dengan wilayah nada. Oke. Ada pembagian suara
berdasarkan jenis suara manusia, berdasarkan ambitusnya atau wilayah nada. Yang pertama adalah untuk anak-anak. Ya, untuk anak-anak biasanya suara anak-anak itu dibedakan menjadi dua, yaitu suara tinggi dan suara rendah. Kemudian untuk dewasa. Nah, suara dewasa pun dibedakan untuk suara dewasa wanita dan juga suara dewasa pria. Di mana suara dewasa perempuan ataupun wanita ada 3. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sopran, itu suara tinggi, ya. Kemudian mezzo sopran itu sedang, ya. Kemudian yang terakhir adalah alto, itu adalah rendah. Jadi jenis suara wanita rendah itu alto. Kalau untuk pria sama, dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tenor, itu adalah suara tinggi pria dewasa, ya. Kemudian yang kedua adalah bariton atau sedang, itu merupakan jenis suara pria dewasa yang rentang ambitusnya itu sedang, ya. Jadi rentangnya antara A hingga F1. Yang ketiga adalah bass. Nah, bass itu rendah, artinya suara pria dewasa yang ambitusnya rendah. Oke, coba ya, untuk hari ini kalian tugasnya adalah membuat 5 pertanyaan mengenai materi vokal. Kemudian coba kalian bertukar dengan teman, tentu saja masih tetap kita menggunakan daring, ya. Dan juga kalian bisa bertanya kepada ibu tentang pertanyaan tadi mengenai materi vokal. Oke, sampai di sini. Tetap semangat generasi milenial, semoga kalian sukses dan tetap menjaga jarak. Semoga kondisi ini cepat berakhir dan kita bisa kembali bertatap muka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.